Mbah Sumi, seorang nenek renta hidup sebatang kara, di gubuk reot di pinggir kota. Karena lapar, ia terpaksa mengambil segenggam bawang merah dari lapak di pasar. Sialnya, aksinya diketahui oknum polisi. Tanpa ampun oknum polisi ini menghajar Mbah Sumi di depan umum. Namun oknum polisi ini malah kena karma yang bertubi-tubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Senja selalu menyapa dengan warna jingga yang meneduhkan. Namun tidak demikian halnya bagi Mbah Sumi. Di usianya yang menginjak 70 tahun, setiap senja seolah membawa beban yang kian berat. Gubuk reotnya yang berdiri miring di pinggir kota nyaris tak mampu menahan gempuran angin dan hujan. Dinding-dindingnya yang lapuk berteriak dalam diam, menceritakan kisah-kisah pahit tentang hari-hari yang telah berlalu. Mbah Sumi, dengan tubuh ringkih dan tulang belulang yang menonjol di balik kulit keriputnya, adalah satu-satunya penghuni gubuk itu. Sepi adalah teman setianya, dan rasa lapar, kawan akrab yang tak pernah pergi. Matanya, dulu bening serupa embun. Pagi, kini dipenuhi kabut tebal. Rabun sudah terlalu parah. Dulu, ia bisa menjahit, membuat kerajinan tangan sederhana untuk menyambung hidup. Sekarang, jarum pun tak terlihat jelas di tangannya. Kakinya yang gemetar, tak lagi mampu membawanya jauh, apalagi untuk mencari nafkah. Hidupnya kini sepenuhnya bergantung pada belas kasihan tetangga. Sesekali, ada yang memberinya sebungkus nasi sisa, atau beberapa keping uang receh, itu pun tak tentu. Terkadang, seharian penuh ia hanya berbaring, menahan perihnya lambung yang kosong, ditemani desah napas yang memburu. Pagi itu, mentari bersinar terik, menembus sela-sela dinding gubuk, menghangatkan lantai tanah yang dingin. Namun, kehangatan itu tak sampai pada rongga perut Mbah Sumi. Sudah 2 hari ia belum menyentuh nasi. Hanya seteguk air putih yang sedikit meredakan kekeringan tenggorokannya. Lambungnya bergejolak hebat, seolah-olah memberontak, menuntut haknya untuk diisi. Kepalanya pening, pandangannya berkunang-kunang. Ya Tuhan, kuatkah hamba ini? Bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar, rasa lapar itu kian menjadi-jadi, menusuk-nusuk hingga ke ulu hati. Mbah Sumi tahu, ia tidak bisa terus diam, ia harus mencoba. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit dari pembaringannya. Kakinya tersiak-siok, tangannya meraba-raba dinding, mencari pegangan. Langkahnya pelan, sangat pelan, menuju pintu gubuk. Udara pagi yang segar sedikit menyadarkannya. Namun bau masakan dari rumah rama-rama tetangga justru semakin menyiksa indera penciumannya. Ia memutuskan untuk pergi ke pasar. Sebuah keputusan yang berisiko, mengingat kondisinya. Namun, keputusasaan mengalahkan segala ketakutan. Pasar, meskipun ramai dan bising, adalah satu-satunya tempat ia mungkin bisa menemukan sisa-sisa rezeki. Atau setidaknya, sedikit makanan yang bisa mengganjal perut. Perjalanan menuju pasar terasa seperti mendaki gunung yang tinggi. Setiap langkah adalah perjuangan. Napasnya terengah-engah, peluh membasahi pelipisnya. Beberapa kali ia terpaksa berhenti, bersandar pada tembok toko, menunggu pening di kepalanya mereda. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang yang terasa tak berujung, Mbah Sumi tiba di pasar yang ramai. Suara tawar-menawar, aroma bumbu dapur, dan hiruk-pikuk orang berlalu lalang, seolah menjadi simfoni yang asing di telinganya, yang mulai tuli. Matanya yang rabun hanya menangkap bayangan-bayangan buram. Ia mencoba fokus, mencari-cari sesuatu yang sebuah lapak sayuran menarik perhatiannya. Di sana, tumpukan bawang merah terlihat begitu menggiurkan, merah merona, seolah memanggilnya. Ia tahu, mencuri adalah dosa. Ia tahu, perbuatannya ini salah. Namun, rasa lapar telah membutakan segalanya. Ini bukan lagi tentang moral, ini tentang bertahan hidup. Tangannya gemetar saat ia mendekati lapak, berpura-pura melihat-lihat. Pandangannya terus menatap segenggam bawang merah yang tampak begitu berharga. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, dan jantung yang berdebar kencang, tangannya yang kurus perlahan meraih segenggam bawang merah itu, menyembunyikannya di balik kain lusuhnya. Detik berikutnya, sebuah suara keras mengagetkannya. "Hei, nenek tua, apa yang kau sembunyikan itu?" Suara itu begitu lantang, memecah keramaian pasar. Mbah Sumi terkejut setengah mati. Ia terpaku, kaku di tempat, jantungnya serasa berhenti berdetak.
Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ayai tahu. Tamatlah riwayatnya. Di depannya, berdiri seorang pria tegap berseragam polisi, menatapnya dengan pandangan tajam dan penuh amarah. Itu adalah Aibtu Budi, seorang oknum polisi yang dikenal tegas dan tanpa kompromi. Reputasinya sebagai penegak hukum yang keras sudah tersebar luas. Namun di balik ketegasannya, terselip sifat yang sering memanfaatkan jabatannya untuk menekan rakyat kecil, terutama mereka yang lemah dan tak berdaya. Mata Aibtu Budi menyala-nyala, menatap Mbah Sumi, seolah ia adalah penjahat paling berbahaya. Berani-beraninya kau mencuri di pasar ini, hah? Gertaknya. Suaranya menggelegar. Mbah Sumi hanya bisa menunduk, tubuhnya bergetar ketakutan. Bawang merah yang tadi ia genggam erat, kini terlepas, berserakan di tanah. Dunia seolah berputar, dan ia tahu, hidupnya akan semakin kelam. Mbah Sumi terpaku. Matanya yang rabun hanya mampu menangkap siluet buram Aibtu Budi yang menjulang di hadapannya. Jantungnya berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Ketakutan merayapi setiap sendi tubuhnya yang sudah rapuh. Ia mencoba mencari kata-kata, ingin menjelaskan perihnya lapar yang mendorongnya pada perbuatan nekat ini. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Bibirnya bergetar, tak mampu membentuk satupun suku kata. Ia hanya bisa menunduk, pasrah, saat tatapan tajam Aibtu Budi menghujamnya. Dasar nenek tua tak tahu diri, berani-beraninya mencuri di tempat umum begini. Suara Aibtu Budi menggelegar, lebih keras dari guntur di musim kemarau. Kata-kata itu meluncur bagai peluru, menusuk telinga Mbah Sumi hingga ke relung hatinya. Ia merasakan malu yang teramat sangat. Sorot mata orang-orang di sekeliling lapak, yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing, kini tertuju padanya. Beberapa berbisik-bisik, ada yang menatap iba. Namun kebanyakan hanya memandang dengan rasa ingin tahu, bercampur jijik. Mbah Sumi ingin menghilang, menelan bumi saja. Tanpa ampun, Aibtu Budi mendekat. Ia mencengkeram lengan Mbah Sumi yang kurus kering, menariknya kasar, hingga tubuh renta itu sedikit terhuyung. Kau pikir bisa lolos begitu saja? Hah? Pencuri tetap pencuri, mau tua mau muda, maki Aibtu Budi. Tak peduli dengan rintihan pelan yang keluar dari bibir Mbah Sumi. Tangannya yang besar melayang. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Mbah Sumi. Suara tamparan itu nyaring, memecah kebisingan pasar, membuat beberapa orang di dekatnya terkesiap. Mbah Sumi merasakan perih yang membakar. Lebih dari sekadar sakit fisik, namun perih di ulu hatinya. Air mata mengalir deras dari matanya yang berawan, membasahi pipi keriputnya. Ia tidak melawan, tidak berteriak, hanya rintihan lemah yang sesekali lolos dari tenggorokannya. Aibtu Budi seolah tak puas. Ia terus menghujani Mbah Sumi dengan pukulan demi pukulan, disertai makian yang merendahkan. Tubuh Mbah Sumi yang kurus kering itu tak berdaya, seolah menghancurkan sisa-sisa semangat hidupnya. Rambut putihnya yang tipis terjambak, tubuhnya terdorong hingga ia nyaris tersungkur. Ia meringkuk di tanah, memeluk diri sendiri, mencoba melindungi tubuhnya dari amukan sang oknum. Orang-orang di sekitar pasar hanya bisa terdiam, menyaksikan adegan brutal itu dengan campur aduk perasaan. Ada yang ingin menolong, namun takut berhadapan dengan Aibtu Budi yang terkenal kejam. Beberapa pedagang terlihat resah, namun tak berani membuka suara. Namun, di tengah keramaian dan ketidakberdayaan itu, ada seseorang yang diam-diam mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat, merekam setiap detik kekejaman Aibtu Budi terhadap Mbah Sumi. Tanpa disadari, sang oknum, aksinya yang semina-mina itu telah menjadi tontonan publik, bukan hanya di pasar itu, melainkan akan segera menyebar luas. Video berdurasi singkat itu menunjukkan dengan jelas bagaimana seorang nenek renta tak berdaya dipukuli dan dimaki oleh seorang aparat penegak hukum. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Aibtu Budi akhirnya menghentikan serangannya. Ia meludah ke samping, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Mbah Sumi yang tergeletak lemah di tanah, dengan sisa-sisa bawang merah berserakan di sekelilingnya. Tubuh Mbah Sumi gemetar hebat. Ia tidak tahu berapa lama ia terbaring di sana, merasakan setiap denyut sakit di tubuhnya, dan setiap tetes air mata yang jatuh ke tanah. Pandangannya kosong, menatap langit-langit pasar yang berisik. Rasa trauma yang mendalam mencengkeram jiwanya. Perlakuan itu telah menghancurkan harga dirinya, merenggut martabatnya sebagai manusia. Keesokan harinya, video pemukulan Mbah Sumi viral di media sosial. Berbagai komentar membanjiri lini masa, kecaman,
amarah, dan tuntutan keadilan untuk Mbah Sumi. Wajah Aibtu Budi terpampang jelas, menjadi simbol Keswanang Wenonggen aparat. Namun, di tengah hiruk-pikuk perhatian publik itu, Mbah Sumi justru menggelam, seolah ditelan bumi. Ia tak lagi terlihat di gubuk reyotnya. Tetangga-tetangga yang kini datang untuk menjenguknya hanya menemukan gubuk kosong, sunyi, dan dingin. Mbah Sumi, yang sudah terlalu trauma dan malu, memutuskan untuk pergi, mencari tempat di mana ia bisa menyembunyikan diri dari dunia yang telah memperlakukannya dengan begitu kejam. Jejaknya hilang, seiring dengan kekejaman yang telah ia alami. 2 hari setelah insiden di pasar, kehidupan Aibtu Budi yang semula teguh dan penuh kekuasaan mulai goyah. Gema tamparan di pipi Mbah Sumi seolah berbalik menampar balik dirinya. Namun kali ini bukan fisik, melainkan takdir. Video viral itu menyebar bagai api di hutan kering, membakar habis reputasi yang selama ini ia bangun dengan kesombongan. Wajahnya yang arogan, gestur tangannya yang kejam, dan makiannya yang merendahkan, semuanya terekam jelas, menjadi bukti tak terbantahkan atas perbuatannya. Kecaman datang dari segala penjuru, masyarakat, aktivis hak asasi manusia, bahkan dari internal kepolisian. Telepon genggamnya tak henti berdering, bukan lagi panggilan hormat dari para klien yang ingin dilayani, melainkan panggilan dari atasan yang menuntut penjelasan, dan sumpah serapah dari nomor tak dikenal. Di kantor, tatapan rekan-rekan kerjanya berubah. Dulu mereka menatap segan, kini dipenuhi rasa jijik bercampur cemas. Korps kepolisian, yang selama ini menjadi tameng dan kebanggaannya, kini berbalik menjadi cambuk yang menghantam punggungnya. Proses penyelidikan internal berjalan cepat. Lebih cepat dari kasus-kasus lain yang biasanya tersendat. Tekanan publik begitu besar. Tak ada ruang bagi kompromi atau pembelaan diri. Surat pemberhentian tidak hormat datang secepat kilat. Menghantamnya telak. Aibtu Budi, yang selama ini merasa dirinya tak tersentuh, kini hanyalah seorang warga biasa. Tanpa seragam, tanpa jabatan, tanpa kuasa. Kejatuhan itu tak berhenti di sana. Istrinya, Ratna, yang selama ini selalu patuh dan bergantung padanya, kini menunjukkan sisi yang tak pernah ia lihat. Raut wajahnya penuh kekecewaan surut matanya. Yang dulu penuh cinta kini memancarkan kebencian. "Aku sudah tidak sanggup lagi, Budi," ucap Ratna suatu malam. Suaranya dingin dan datar, seolah mengucapkan kalimat perpisahan kepada orang asing. "Hidupku hancur karena kelakuanmu. Aku tidak mau lagi bersamamu." Kata-kata itu lebih tajam dari pisau, mengiris harga diri Aibtu Budi hingga ke dasar. Proses perceraian berjalan pahit. Ratna menuntut segalanya, dan Aibtu Budi, yang kini tak punya apa-apa selain kemarahan dan penyesalan, hanya bisa pasrah. Harta benda yang selama ini ia kumpulkan, rumah mewah yang ia banggakan, kendaraan-kendaraan mahal, semuanya lenyap dibawa pergi oleh Ratna sebagai bagian dari Gonogini. Ia kehilangan segalanya dalam hitungan hari. Ia diusir dari rumahnya sendiri, terpaksa angkat kaki dengan membawa seadanya barang-barang. Tidak ada tempat tujuan. Teman-teman yang dulu dekat dengannya kini menjauh, seolah ia adalah wabah penyakit menular. Keluarga besar, yang dulu memandangnya sebagai kebanggaan, kini memalingkan muka. Aibtu Budi mendapati dirinya berjalan tanpa arah, tas lusuh di tangan, pakaian yang mulai lecek, dan tatapan mata yang kosong. Ia menjadi gelandangan, persis seperti orang-orang yang dulu sering ia tatap rendah, ia caci maki, dan ia usir dari trotoar. Ironi yang menyakitkan malam-malam di jalanan, terasa dingin dan panjang. Keramaian kota yang dulu ia anggap sebagai irama kehidupannya, kini terasa memekakan telinga. Ia tidur di emperan toko, beralaskan kardus bekas, berteman udara malam yang menusuk tulang. Perutnya sering keroncongan, dan rasa lapar yang dulu ia paksakan pada Mbah Sumi, kini menjadi realitas hariannya. Ia merasakan langsung bagaimana rasanya diabaikan, dipandang sebelah mata, bahkan dicaci maki oleh preman preman jalanan yang dulu akan gemetar melihat seragamnya. Penyesalan mulai merayapi benaknya. Apakah ini karma? Apakah ini balasan atas semua perbuatan semini-mina yang ia lakukan? Setiap kali ia menutup mata, bayangan Mbah Sumi yang meringkuk di tanah dengan wajah penuh air mata dan tatapan kosong muncul di benaknya. Suara tamparan itu, rintihan lemah sang nenek, semuanya berputar-piutar di kepalanya. Dulu, ia tak pernah merasa bersalah. Baginya, itu hanyalah tindakan menertibkan. Kini, di balik dinginnya malam dan perihnya perut, ia mulai menyadari betapa kejamnya ia telah berbuat. Kemarahan yang dulu membara di dadanya,
kini berganti dengan kehampaan dan kesedihan. Ia merasa seperti pecundang, sampah masyarakat, sama seperti mereka yang dulu ia remehkan. Pernah suatu kali, ia duduk di pinggir jalan, memandangi keramaian lalu lintas. Matanya menangkap seorang anak kecil yang tengah mengamen. Suaranya serak namun penuh semangat. Hati Aibtu Budi mencelos. Dulu ia akan mengusir anak seperti itu, menganggapnya pengganggu ketertiban. Sekarang, ia melihat refleksi dirinya sendiri dalam tatapan mata anak itu. Sebuah perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kerasnya dunia. Ia tertunduk. Air mata yang sudah lama kering kini mulai mengalir lagi, membasahi pipi yang kian tirus. Hidupnya hancur. Ia kehilangan segalanya. Namun, di tengah kehancuran itu, secercah kesadaran mulai menyelinap. Sebuah pemahaman tentang penderitaan dan kerendahan hati yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Hari-hari Aibtu Budi di jalanan terasa seperti hukuman abadi. Setiap pagi, ia terbangun dengan punggung pegal dan perut yang melilit. Dinginnya embun pagi menusuk hingga ke sumsum tulang, membuat sekujur tubuhnya menggigil. Dulu, ia selalu terbiasa dengan kasur empuk, selimut tebal, dan sarapan yang siap tersaji. Kini, ia hanya punya kerudung langit sebagai atap dan alas kardus bekas sebagai tempat tidur. Hidupnya, yang dulu penuh gemerlap kekuasaan dan kemewahan, kini menjadi bayangan suram, serupa dengan kehidupan orang-orang terlantar yang dulu ia pandang sebelah mata. Ia mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari sampah masyarakat yang sering ia usir dan rendahkan. Tatapan sinis dari pejalan kaki, cemoohan dari anak-anak jalanan, dan pengusiran kasar dari petugas keamanan pasar adalah santapan sehari-hari. Ironisnya, ia kini hidup berdampingan dengan para gelandangan lain, berbagi sisa makanan dari tempat sampah, dan merasakan solidaritas diam di antara mereka yang terpinggirkan. Setiap suapan nasi basi atau tegukan air keruh terasa begitu berarti, mengingatkannya betapa serakah dirinya di masa lalu. Dalam kondisi yang paling pahit itulah, introspeksi mulai merayapi benaknya. Malam-malam yang panjang, ditemani rembulan, dan suara jangkrik, menjadi ajang perenungan mendalam. Ia mulai memutar ulang kepingin memori, wajah Mbah Sumi yang meringkuk, tatapan matanya yang penuh ketakutan, dan rintihan lemahnya. Semua itu kini menghantuinya. Dulu, ia merasa kuat dan benar. Sekarang, ia merasa rapuh dan bersalah. Hatinya yang dulu keras membatu, kini seolah-olah mulai retak, membiarkan cahaya penyesalan menembus masuk. Ia tidak tahu bagaimana cara meminta maaf, apalagi kepada Mbah Sumi yang entah di mana keberadaannya. Ia hanya bisa berbisik, "Maafkan aku, Mbah, maafkan aku." Suatu sore yang sendu, ketika hujan rintai kerintik mulai membasahi jalanan, Aibtu Budi duduk termangu di bawah jembatan layang. Tubuhnya menggigil kedinginan, perutnya keroncongan, dan semangatnya nyaris padam. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang siap diterbangkan angin kemana saja. Saat itulah, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tak jauh darinya. Jantung Aibtu Budi berdebar, berpikir mungkin ia akan diusir lagi, atau lebih buruk, diperlakukan seperti penjahat. Namun, yang keluar dari mobil itu adalah seorang pria paruh baya, mengenakan setelan jas rapi, dengan raut wajah yang tenang namun berwibawa. Pria itu mendekat, langkahnya mantap, matanya menatap Aibtu Budi, dengan sorot yang sulit ditebak, bukan tatapan merendahkan, melainkan sebuah pandangan yang seolah melihat jauh ke dalam jiwanya. "Nak, kelihatannya kau sedang dalam kesulitan," ujar pria itu dengan suara berat namun ramah. "Siapa namamu?" Aibtu Budi terdiam sejenak, terkejut dengan sapaan yang tak ia duga. "Budi, Pak," jawabnya pelan. Suaranya serak. Ia mendongak, menatap pria di hadapannya. Ada sesuatu yang familiar dari wajah pria itu. Namun, Aibtu Budi tidak bisa. Aku Harun," kata pria itu, mengulurkan tangannya. "Bapak Harun." Jabat tangan mereka terasa singkat, namun cukup untuk membuat Aibtu Budi merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Bapak Harun kemudian duduk di samping Aibtu Budi, tak peduli dengan bau tubuh Aibtu Budi yang lusuh. Ia mulai bertanya tentang apa yang terjadi, dan Aibtu Budi, entah mengapa, merasa nyaman untuk bercerita. Ia menceritakan segalanya, dari insiden di pasar hingga kejatuhannya yang menyakitkan. Ia tidak menyembunyikan penyesalannya, bahkan malu dan rasa bersalahnya. Bapak Harun mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, tanpa memotong. Ketika Aibtu Budi selesai berbicara, Bapak Harun menatapnya lurus,
Aku mengerti. Harap Mim, bisa jadi kejam nak. Tapi setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit kembali. Kata-kata itu sederhana. Namun entah mengapa, terasa begitu menghujam. Aku seorang pensiunan polisi, sama sepertimu nak. Sekarang aku punya usaha sendiri. Kecil-kecilan. Tapi aku butuh orang yang mau bekerja keras. Orang yang mau belajar dari kesalahan. Mata Aibtu Budi membelalak tak percaya. Bapak, pensiunan polisi? Tanyanya. Kaget. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang dari profesi yang sama. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, dan aku melihat sesuatu dalam dirimu Budi. Sebuah potensi. Mau tidak kau ikut denganku? Ada pekerjaan untukmu dan tempat tinggal sementara. Tidak mewah, tapi layak untukmu memulai hidup baru. Aibtu Budi tidak bisa mempercayai telinganya. Di tengah keputusasaan yang mencekik, tiba-tiba secerca harapan muncul begitu saja. Sebuah uluran tangan yang tak pernah ia bayangkan. Ia menatap Bapak Harun, mencari keraguan atau motif tersembunyi, namun yang ia temukan hanyalah ketulusan. Tapi, kenapa Pak? Tanyanya. Suaranya tercekat. Kenapa Bapak mau menolongku? Bapak Harun tersenyum tipis. Setiap orang berhak atas kesempatan kedua Budi, terutama mereka yang sudah menyadari kesalahannya. Jadi, bagaimana? Mau ikut denganku? Tanpa berpikir dua kali, Aibtu Budi mengangguk cepat. Air mata yang sempat ia tahan, kini tumpah ruah. Ini bukan lagi air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Berkat uluran tangan seorang asing yang misterius, namun penuh kebaikan. Ayah tidak tahu apa yang menantinya, namun ia yakin kesempatan ini adalah anugerah yang tak boleh ia sia-siakan. Bapak Harun mengulurkan tangannya lagi, kali ini untuk membantu Aibtu Budi bangkit. Secercah harapan di tengah jalanan gelap yang selama ini menjadi saksi bisu kehancurannya. Langit malam tak lagi terasa sedingin sebelumnya bagi Aibtu Budi. Di bawah naungan Bapak Harun, ia kini menempati sebuah kamar sederhana di bagian belakang gudang penyimpanan milik Bapak Harun, bukan rumah mewah yang dulu ia miliki. Namun jauh lebih baik daripada tidur di emperan toko. Ada kasur, selimut, dan bahkan sebuah meja kecil dengan lampu baca. Sebuah kemewahan yang dulu ia anggap remeh, kini terasa begitu berarti. Aibtu Budi memulai hidup baru. Pekerjaannya sebagai penjaga gudang memang jauh dari gemerlap seragam polisi yang pernah ia kenakan. Setiap pagi, ia memeriksa barang-barang masuk dan keluar, mencatat, dan memastikan semuanya teratur. Pekerjaan fisik itu memang melelahkan. Namun entah mengapa, ada kedamaian yang ia rasakan. Tak ada lagi tekanan, tak ada lagi godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Ia hanya seorang pekerja biasa, belajar dari nol, seperti yang Bapak Harun katakan. Bapak Harun adalah sosok yang misterius, namun penuh kebaikan. Ia sering mengajari Aibtu Budi tentang kejujuran, kerja keras, dan pentingnya berempati pada sesama. Obrolan mereka seringkali berlanjut hingga larut malam, membahas banyak hal, dari filosofi hidup hingga pengalaman Bapak Harun sebagai pensiunan polisi. Aibtu Budi banyak belajar dari pria tua itu. Perlahan, ia merasakan perubahan dalam dirinya. Hatinya yang dulu dipenuhi kesombongan dan amarah, kini mulai melunak. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekuasaan atau harta, melainkan tentang ketenangan batin dan kemampuan untuk berbuat baik. Hari-hari berlalu, minggu berganti minggu. Aibtu Budi semakin betah. Ia bekerja dengan giat, tak pernah mengeluh. Kepercayaan Bapak Harun padanya semakin tumbuh, dan hubungan mereka pun semakin akrab, seperti hubungan ayah dan anak. Namun, di balik semua kebaikan dan kedamaian itu, ada rasa penasaran yang terusik di benak Aibtu Budi. Siapa sebenarnya Bapak Harun ini? Mengapa ia begitu peduli pada seorang pecundang seperti dirinya? Ada sesuatu yang belum terungkap. Sebuah benang merah yang belum ia temukan. Suatu malam, hujan turun begitu deras, membasahi bumi dengan melodi sendu. Bapak Harun sedang keluar kota untuk urusan bisnis, meninggalkan Aibtu Budi sendirian di gudang. Aibtu Budi tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kecilnya, membaca sebuah buku usang yang ia temukan. Matanya melirik ke meja kerja Bapak Harun. Biasanya, ia tidak pernah berani menyentuh barang-barang pribadi Bapak Harun, menghormati privasi pria itu. Namun, malam itu, entah dorongan apa yang membuatnya melanggar batas di atas meja, tergeletak beberapa tumpukan dokumen. Di bawahnya, ia melihat sebuah map kulit tua. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya.
Perlahan, tangannya terulur, meraih map itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa surat lama yang sudah menguning, dan sebuah foto yang usianya pasti sudah puluhan tahun. Jantung Aibtu Budi berdegup kencang saat melihat foto itu. Foto itu menampilkan seorang pria muda yang tersenyum lebar, berpose bersama seorang wanita cantik. Seketika, Aibtu Budi merasa dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Wajah wanita itu. Ia mengenalnya. Ada kemiripan yang begitu kuat. Sebuah garis wajah yang tak asing baginya. Itu adalah wajah ibunya, Ratna, saat masih muda. Namun, bagaimana mungkin ia tidak pernah melihat foto ibunya dengan pria lain selain ayahnya, Don Priya. Di foto itu, ia mirip sekali dengan Bapak Harun di masa muda. Tangannya gemetar saat ia meraih salah satu surat yang sudah lusuh. Huruf-huruf di sana terlihat agak buram, namun ia bisa membacanya dengan jelas. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan yang rapi, namun penuh kepedihan. Untuk Harun, adikku tercinta, maafkan aku, harus pergi secepat ini. Penyakit ini menggerogotiku. Aku tidak punya banyak waktu. Aku titipkan anakku, Budi, padamu. Jagalah dia. Dia adalah satu Satania peninggalan dariku. Aku tahu kau akan menjadi paman yang baik baginya. Berjanjilah padaku Harun, kau akan mencari Budi. Jadikan dia pria yang baik. Aku yakin kau bisa melakukannya. Aku percaya padamu, adikku. Surat itu tak bertanggal, namun ada nama di bagian bawahnya. Ratna, ibu kandung Aibtu Budi. Dunia Aibtu Budi runtuh dalam sekejap. Bapak Harun adalah pamannya, adik kandung ibunya. Air mata membanjiri matanya. Ia tidak pernah tahu bahwa ibunya punya adik. Ayahnya tidak pernah bercerita. Kebenaran ini menghantamnya telak. Lebih keras dari pukulan Aibtu Budi terhadap Mbah Sumi. Semua kebaikan, semua perhatian yang Bapak Harun berikan kepadanya, kini menemukan jawabannya. Pria itu tidak menolongnya karena kasihan semata, melainkan karena ikatan darah. Karena janji kepada saudarinya, ia membaca surat itu berkali-kali, seolah ingin memastikan ia tidak salah baca. Setiap kata terasa menghujam hatinya. Ibunya meninggal setelah melahirkannya, dan Bapak Harun adalah pamannya yang telah lama mencari keberadaannya. Dan mengapa Bapak Harun menolak memberitahu jati dirinya? Surat itu juga menjawabnya. Ia ingin memastikan Aibtu Budi menjadi orang baik. Sebuah ujian yang telah ia lalui, dan ia merasa begitu malu, begitu kecewa pada dirinya sendiri. Aibtu Budi terduduk lemas di kursinya. Foto dan surat itu tergeletak di meja, menjadi saksi bisu atas kebenaran yang baru saja ia temukan. Di luar, hujan masih terus membasahi bumi, seolah ikut merasakan kesedihan yang memenuhi hati Aibtu Budi. Kini, ia tahu bahwa pertemuan dengan Bapak Harun bukanlah kebetulan. Ini adalah takdir. Sebuah kesempatan kedua yang diberikan oleh semesta, melalui perantara pamannya yang tak pernah ia kenal. Namun, di balik semua ini, masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Sebuah misteri yang masih menyelimuti benaknya. Mengapa Bapak Harun bisa menemukannya di tengah jalanan, di saat ia terpuruk? Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Malam itu, Aibtu Budi tidak bisa tidur. Foto ibunya dan surat yang ditulis tangannya tergeletak di atas meja, menjadi bukti bisu dari kebenaran yang baru saja ia cerna. Pikirannya kalut. Bapak Harun, pria yang telah mengulurkan tangan kepadanya di saat ia terpuruk, adalah pamannya sendiri. Selama ini, ia hidup di bawah atap pamannya tanpa menyadarinya. Ada rasa syukur yang mendalam, bercampur dengan kebingungan dan sedikit rasa tertipu. Mengapa Bapak Harun menyembunyikan identitasnya begitu lama? Mengapa ia harus melalui semua penderitaan ini sebelum akhirnya bertemu dengan pamannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menghimpit hatinya. Ia tahu, ia harus berbicara dengan Bapak Harun. Ia tidak bisa menyimpan rahasia ini sendiri. Pagi harinya, begitu Bapak Harun kembali dari perjalanan bisnisnya, Aibtu Budi memutuskan untuk menghadap. Jantungnya berdebar kencang saat ia melangkah menuju ruangan kerja Bapak Harun. Pikirannya dipenuhi skenario-skenario yang mungkin terjadi, kemarahan, penolakan, atau bahkan penyesalan dari Bapak Harun. Ia mengetuk pintu ruangan kerja Bapak Harun yang terbuka sedikit. "Bapak, bisa saya bicara sebentar?" Suaranya sedikit bergetar. Bapak Harun, yang sedang membaca koran di balik mejanya, mengangkat kepala. Senyum ramah terukir di bibirnya. "Oh, Budi, tentu saja. Ada apa? Kelihatannya kau punya masalah besar."
Bapak Harun menatapnya dengan tatapan menyelidik, seolah ia tahu apa yang akan terjadi. Aibtu Budi menarik napas dalam-dalam. Saya menemukan ini, Pak, katanya sambil meletakkan foto dan surat itu di atas meja. Tangannya gemetar. Ini, ibu saya, kan? Dan Bapak, payment saya. Senyum di wajah Bapak Harun memudar, digantikan oleh ekspresi serius. Ia menatap foto dan surat itu sejenak, lalu mengangkat pandangannya, menatap Aibtu Budi. Tidak ada keterkejutan, tidak ada penolakan, hanya tatapan yang dalam. Seolah ia sudah menanti momen ini. Jadi, kau sudah tahu, ucap Bapak Harun pelan. Suaranya tenang, namun mengandung beban. Ya, Budi, aku pamanmu, adik kandung ibumu, Ratna. Aibtu Budi merasakan beban berat di dadanya sedikit terangkat. Namun rasa penasaran dan kebingungan justru semakin besar. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak menyembunyikannya dariku selama ini? Kenapa Bapak membiarkanku hidup seperti gelandangan, merasakan semua penderitaan itu, baru kemudian menolongku? Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur begitu saja. Penuh dengan emosi yang tertahan, Bapak Harun menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. Sorot matanya kini dipenuhi kesedihan yang samar. Aku tahu kau pasti bertanya-tanya, Budi, dan kau berhak tahu kebenarannya. Dulu, ibumu adalah segalanya bagiku. Dia adalah adik kesayanganku. Ketika dia meninggal setelah melahirkanmu, aku sangat terpukul. Aku berusaha mencarimu. Budi bertahan-tahan, aku mencarimu. Tapi jejakmu selalu samar. Keluargamu, mereka tidak mau memberitahuku keberadaanmu. Suara Bapak Harun terdengar getir. Lalu, bagaimana Bapak bisa menemukanku? Aibtu Budi mendesak. Rasa penasaran yang membuncah, tak bisa lagi ia tahan. Kenapa Bapak bisa muncul di saat aku? Terendek. Bapak Harun terdiam sejenak, memejamkan mata, seolah merangkai kata-kata yang tepat. Aku tidak pernah berhenti mencarimu, Budi. Sampai suatu hari, beberapa bulan yang lalu, aku mendengar tentang seorang polisi bernama Aibtu Budi. Reputasimu sampai ke telingaku. Aku mulai menyelidiki, dan aku menemukan bahwa Aibtu Budi itu adalah kau, Budi, keponakanku yang selama ini aku cari. Aibtu Budi menegang. Reputasiku? Reputasi apa yang Bapak maksud? Ia tahu. Pertanyaan itu bodoh. Ia tahu reputasinya di mata masyarakat. Bapak Harun membuka mata, menatap Aibtu Budi lurus-lurus. Tatapannya kini tegas, namun masih ada kelembutan di dalamnya. Reputasimu sebagai polisi yang keras, yang semena-mena, yang memanfaatkan jabatan untuk menekan rakyat kecil. Aku mendengarnya, Budi, dan itu membuat hatiku sakit. Bukan ini yang diinginkan ibumu untukmu. Aku ingin kau menjadi orang baik, Budi, seperti janjiku pada ibumu. Tapi, apa hubungannya dengan semua yang terjadi padaku? Kehilangan pekerjaan, istri, dan menjadi gelandangan? Aibtu Budi bertanya. Suaranya tercekat. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah skenario besar yang sedang ia jalani tanpa sadar. Bapak Harun menarik napas panjang lagi. Aku sengaja tidak langsung menemuimu, Budi. Aku ingin melihat sejauh mana kau akan jatuh, sejauh mana kau akan belajar. Aku ingin kau merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di bawah, bagaimana rasanya menjadi mereka yang dulu kau rendahkan. Aku ingin kau berubah, Budi, dari dasar hatimu, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran. Perkataan Bapak Harun seperti jarum es yang menusuk kulit Aibtu Budi. Ia mulai mengerti, namun hatinya masih dipenuhi kebingungan. Tapi, insiden Mbah Sumi, apakah itu juga bagian dari rencana Bapak? Tiba-tiba, pertanyaan itu meluncur dari bibirnya. Sebuah firasat yang begitu kuat mencengkeramnya. Wajah Bapak Harun berubah muram. Mbah Sumi, dia adalah bagian dari ini semua, Budi. Suara Bapak Harun terdengar berat. Dia bukan nenek pencuri biasa, seperti yang kau lihat. Kejadian di pasar itu adalah sebuah ujian, Budi. Ujian untuk nuranimu. Dan sayangnya, kau gagal melaluinya dengan cara yang baik. Aibtu Budi terperangah, jantungnya berdegup kencang. Lebih kencang dari sebelumnya. Rasanya seperti sebuah tirai tebal baru saja disingkap. Dan di baliknya, sebuah kebenaran yang tak terduga menantinya. Mbah Sumi, ujian, apa sebenarnya maksud semua ini? Pikirannya kacau, berusaha mencerna informasi yang baru saja ia terima. Bapak Harun mengangguk perlahan, seolah membaca isi pikiran Aibtu Budi. Ada lebih banyak hal yang perlu kau ketahui, Budi. Lebih banyak lagi kebenaran yang harus kau hadapi. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang menyesakkan. Membawa Aibtu Budi ke ambang pengungkapan,
yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang hidup. Kata-kata Bapak Harun menggantung di udara, membebani Aibtu Budi dengan misteri yang mendalam. Mbah Sumi, dia adalah bagian dari ini semua, Budi. Sebuah ujian. Ujian apa? Dan mengapa Mbah Sumi, seorang nenek renta yang ia pukuli, bisa menjadi bagian dari rencana besar pamannya? Pikirannya berputar, mencoba menyatukan kepingin puzzle yang terasa begitu janggal. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan dalam sandiwara besar, tanpa tahu skenario lengkapnya. Apa maksud Bapak? Aibtu Budi akhirnya bersuara. Suaranya tercekat, rasa penasaran bercampur dengan kecemasan. Mbah Sumi, dia bukan nenek biasa. Bapak Harun mengangguk perlahan. Tatapannya kini dipenuhi dengan nostalgia dan sedikit senyum pahit. Mbah Sumi, atau yang dulu kami kenal sebagai Nyi Ratu Mustika, ujarnya pelan. Dia adalah mantan kekasih mudaku di masa lalu. Mata Aibtu Budi membelalak. Nama Nyi Ratu Mustika terdengar asing, namun intinya mantan kekasih Bapak Harun, seorang nenek renta, dan seorang pengusaha kaya? Ini semakin membingungkan, dia bukan sekadar kekasih. Lanjut Bapak Harun, seolah membaca keraguan di wajah Aibtu Budi. Dia adalah seorang tabib, bukan tabib biasa Budi. Ramuannya sangat ampuh, dan dia sangat terkenal di kalangan tertentu. Berkat ramuannya, dia menjadi sangat kaya raya. Tapi, dia memilih hidup sederhana, tersembunyi dari keramaian. Di gubuk, reot yang kau temukan itu, Aibtu Budi terperangah. Semua yang ia yakini tentang Mbah Sumi, tentang kemiskinannya, tentang penderitaannya, semuanya runtuh. Ia merasa bodoh, dan sekaligus dikhianati oleh realitas yang ia kira ia pahami. Jadi, dia tidak miskin, dia pura-pura, bukan pura-pura dalam arti sebenarnya. Jelas Bapak Harun, dia memang memilih hidup sederhana, menyatu dengan alam, jauh dari kemewahan yang bisa dia miliki. Ia punya alasan sendiri. Aku dan dia, kami tetap berhubungan baik selama ini. Kami sering berbagi cerita, merenungkan hidup. Kemudian, Bapak Harun menatap Aibtu Budi dengan sorot mata yang penuh arti. Ketika aku mulai mencarimu dan mengetahui reputasimu, aku sangat khawatir. Aku tidak ingin kau terus hidup dalam kegelapan seperti itu. Aku ingin kau berubah. Aku ingin kau menemukan nuranimu. Aku berbicara dengan Mbah Sumi. Dia adalah wanita yang bijaksana, Budi. Dia menyarankan sebuah cara untuk menguji dirimu. Dia bersedia membantuku. Jantung Aibtu Budi berdegup kencang. Ia mulai memahami arah pembicaraan ini, namun sulit untuk menerimanya. Maksud Bapak, kejadian di pasar itu, Mbah Sumi sengaja mencuri bawang itu? Bapak Harun mengangguk. Yap, Budi, dia yang mengatur semuanya. Dia tahu kau sering berpatroli di area pasar itu. Dia tahu kau punya reputasi tegas. Dia ingin melihat bagaimana kau akan bereaksi. Apakah kau akan membiarkan hati nuranimu bicara? Atau justru akan menuruti egomu dan menyalahgunakan wewenangmu? Dunia Aibtu Budi serasa hancur berkeping-keping. Pukulan, makian, rasa malu yang ia berikan pada Mbah Sumi di depan umum, semuanya adalah bagian dari sandiwara, dan ia, dengan segala kekejamannya, telah jatuh tepat ke dalam perangkap itu. Ia merasa seperti aktor utama dalam drama tragis yang ia sendiri ciptakan. Rasa bersalah yang selama ini ia pikul, kini bertambah berkali-kali lipat. Ini bukan hanya tentang penyesalan atas perbuatannya, tetapi juga penyesalan atas kebodohannya, atas kebutaan hatinya. Ujian itu, Budi, adalah ujian terakhir. Suara Bapak Harun kembali terdengar, memecah keheningan yang menyesakkan. Mbah Sumi ingin melihat, apakah kau akan berubah menjadi pria yang kejam, atau justru menuruti hati nuranimu? Apakah kau akan melihat orang yang mencuri itu sebagai manusia yang mungkin sedang kesusahan, atau hanya sebagai pelanggar hukum yang harus dihukum tanpa belas kasihan? Dan kau gagal, Budi. Kau menghajarnya memoki-moki seorang nenek renta yang tak berdaya. Di depan umum, itu adalah titik terendahmu. Wajah Aibtu Budi memerah. Bukan karena marah, melainkan karena malu yang teramat sangat. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Semua ini adalah skenario yang dirancang untuknya. Setiap penderitaan yang ia alami, setiap malam dingin di jalanan, setiap tatapan jijik yang ia terima, semua itu adalah konsekuensi dari kegagalannya dalam ujian itu. Ia telah diuji, dan ia telah gagal total. Jadi, Mbah Sumi menghilang. Karena ia trauma, atau karena itu juga bagian dari rencana? Tanya Aibtu Budi. Suaranya bergetar. Trauma itu nyata, Budi. Meskipun itu adalah ujian, perlakuanmu sangat melukai.
Hatinya, dia memang menghilang. Bukan hanya untuk menyelesaikan bagiannya dalam rencana, tetapi juga untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari luka yang kau torehkan. Jawab Bapak Harun dengan nada lembut namun tegas. Kini, kau tahu segalanya. Kebenaran ada di hadapanmu. Aku membawamu ke sini, merawatmu, memberimu kesempatan. Bukan karena aku ingin membalas dendam padamu, tapi karena aku ingin kau memahami budi, memahami betapa pentingnya nurani, betapa berharganya empati, dan betapa kejamnya dirimu di masa lalu. Aibtu Budi menunduk. Ia tidak bisa berkata-kata. Paik dipenuhi dengan citra Mbah Sumi yang meringkuk, air mata yang membasahi pipi keriputnya. Itu semua adalah akting, tapi penderitaan yang ia lihat terasa begitu nyata. Dan sekarang, ia menyadari penderitaan yang ia alami belakangan ini juga terasa begitu nyata. Dan itu adalah buah dari perbuatannya sendiri. Ia telah menabur angin, dan kini ia menuai badai. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Pak? Tanya Aibtu Budi. Suaranya nyaris berbisik. Ia merasa rapuh, telanjang di hadapan kebenaran. Bapak Harun berdiri, lalu menepuk pundak Aibtu Budi dengan lembut. Sekarang kau menghadapi sebuah pilihan, Budi, tetap dalam penyesalan yang menghantuimu, atau mulai belajar dari nol untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku akan membimbingmu, aku akan membantumu. Tapi keputusan ada di tanganmu. Calumet itu adalah puncak dari semua pengungkapan. Aibtu Budi kini tahu segalanya. Beban di hatinya terasa begitu berat. Namun di sisi lain, ada secercah harapan. Pilihan ada padanya. Terus tenggelam dalam kegelapan masa lalu, atau bangkit, menerima bimbingan pamannya, dan memulai perjalanan penebusan yang panjang dan penuh tantangan. Tirai telah tersingkap, dan Aibtu Budi kini harus menghadapi cermin, melihat dirinya yang sebenarnya, dan memutuskan siapa ia akan menjadi. Kata-kata Bapak Harun bergema di telinga Aibtu Budi. Tetap dalam penyesalan yang menghantuimu, atau mulai belajar dari nol untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebuah pilihan yang begitu sederhana dalam frasa, namun begitu berat dalam pelaksanaannya. Selama ini, ia mengira dirinya adalah korban takdir yang kejam. Kini, ia menyadari bahwa ia adalah pelaku utama dari kejatuhannya sendiri. Dan setiap penderitaan yang ia alami adalah konsekuensi langsung dari kebutaan hatinya. Rasa bersalah mencengkeram Aibtu Budi dengan kuat. Bayangan Mbah Sumi yang meringkuk, dengan air mata membasahi pipi keriputnya, kini terasa lebih nyata dan menghujam. Ia tidak hanya menyakiti seorang nenek rentah, ia telah menyakiti seorang wanita bijaksana yang sebenarnya sedang memberinya pelajaran. Seorang yang bahkan pernah dekat dengan pamannya. Malu yang teramat sangat menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti pecundang, seorang yang tak layak mendapatkan kesempatan kedua. Harga dirinya hancur, berkiping-kaping. Pergulatan batin yang hebat pecah dalam diri Aibtu Budi. Suara-suara di kepalanya saling bersahutan. Satu sisi berbisik, menyerah saja. Kau sudah terlalu jauh jatuh. Tidak ada harapan untukmu. Sisi lain, yang perlahan mulai tumbuh setelah bertemu Bapak Harun, berbisik lembut, ini adalah kesempatan. Ini adalah penebusan. Kau bisa berubah. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, di antara kegelapan masa lalu dan secercah cahaya harapan yang ditawarkan pamannya. Malam itu, Aibtu Budi tidak bisa memejamkan mata. Ia membolak-balik tubuhnya di kasur, mencoba mencari ketenangan, namun pikirannya terus berputar. Bagaimana ia bisa mengubah semua yang telah terjadi? Bagaimana ia bisa menebus perbuatannya yang begitu keji? Ia tidak punya jawaban. Caputo sempat merayapi benaknya. Lebih mudah untuk menyerah, kembali ke jalanan, dan membiarkan dirinya ditelan kegelapan. Namun, kemudian ia teringat wajah Bapak Harun, tatapan penuh harapan yang diberikan pamannya. Sebuah harapan yang tak pernah ia sangka akan ia terima. Pagi menjelang. Namun Aibtu Budi masih duduk termenung di sudut kamarnya. Kepalanya pening, matanya merah. Ia tahu, ia harus membuat keputusan. Jika ia memilih menyerah, ia akan kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kehampaan, atau mungkin lebih buruk lagi, mati di jalanan. Jika ia memilih bangkit, jalan di depannya akan terjal dan panjang, penuh tantangan dan ejekan dari masa lalu. Tapi, itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian batin, untuk memenuhi janji yang tak terucap kepada ibunya, dan untuk menjadi manusia yang Bapak Harun harapkan. Setelah berpikir keras, Aibtu Budi akhirnya bangkit. Ia berjalan menuju ruangan kerja Bapak Harun. Kali ini, langkahnya mantap.
Meskipun hatinya masih diliputi kegelisahan, ia melihat Bapak Harun sedang merapikan beberapa dokumen. "Bapak, panggil Aibtu Budi." Suaranya lebih jelas dan tegas. Bapak Harun mengangkat kepala, menatap Aibtu Budi dengan sorot mata yang penuh pertanyaan. "Ya Budi, bagaimana? Kau sudah memikirkannya?" Aibtu Budi mengangguk. Saya ingin belajar. Pak, saya ingin menjadi manusia yang lebih baik." Suaranya bergetar, namun penuh ketulusan. "Saya tahu, saya sudah sangat berdosa. Saya sudah menghancurkan hidup banyak orang, termasuk diri saya sendiri. Tapi saya ingin mencoba. Saya ingin menebus kesalahan saya." Mendengar itu, senyum tipis terukir di bibir Bapak Harun, sebuah senyum lega. "Bagus Budi, itu adalah langkah pertama yang paling penting. Mengakui kesalahanmu dan memiliki keinginan untuk berubah. Jalan ini tidak akan mudah Budi, Chow Eken, menghadapi banyak cobaan, banyak penolakan. Tapi aku akan bersamamu. Aku akan membimbingmu." Aibtu Budi merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya. Paman yang baru ia temui ini, yang telah merancang ujian yang menyakitkan baginya, kini menjadi penyelamatnya. "Tapi, bagaimana caranya, Pak? Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Bapak Harun mendekat, lalu menepuk pundak Aibtu Budi dengan kuat. "Kita akan mulai dari dasar Budi, belajar tentang empati, tentang kerendahan hati, tentang pentingnya melihat setiap manusia sebagai individu, bukan hanya label atau status. Kau akan belajar untuk mendengarkan, untuk memahami, untuk merasakan, dan yang paling penting, kau akan belajar untuk memaafkan dirimu sendiri setelah kau benar-benar berubah." Aibtu Budi menatap Bapak Harun dengan mata berkaca-kaca. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Bukan lagi babak yang penuh amarah dan kekuasaan, melainkan babak penebusan, pembelajaran, dan pencarian jati diri yang sesungguhnya. Ia tidak tahu apakah ia akan berhasil. Ia tidak tahu apakah ia bisa sepenuhnya menebus dosanya kepada Mbah Sumi. Namun, satu hal yang pasti, ia akan mencobanya. Ia akan berjuang. Di bawah bimbingan paman yang kini menjadi mentornya, Aibtu Budi siap melangkah, meninggalkan bayangan masa lalu yang kelam, menuju cahaya harapan yang baru saja ia temukan. Keputusan ini adalah titik balik, awal dari perjalanan panjang menuju manusia yang lebih baik. Keputusan Aibtu Budi untuk berubah adalah langkah pertama yang paling sulit, namun juga yang paling bermakna. Di bawah bimbingan Bapak Harun, ia memulai perjalanan yang penuh liku. Sebuah proses panjang untuk menumbuhkan kembali nurani yang selamat ini tertidur pulas. Gudang penyimpanan yang dulu ia jaga, kini menjadi semacam perguruan hidup baginya. Bapak Harun tidak hanya mengajarinya tentang bisnis atau manajemen barang, melainkan tentang arti kehidupan, empati, dan kerendahan hati. Setiap pagi, Bapak Harun akan mengajaknya duduk bersama, berdiskusi tentang berbagai isu sosial. Mereka membahas berita-berita di koran, tentang kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan orang-orang yang terpinggirkan. Dulu, Aibtu Budi akan melihat berita-berita itu dengan mata datar, menganggapnya sebagai hal biasa, atau sekadar masalah yang harus ditertibkan. Kini, di bawah arahan Bapak Harun, ia diajak untuk melihat lebih dalam, merasakan setiap perih yang dialami orang lain. Bapak Harun sering menceritakan kisah-kisah nyata tentang orang-orang yang berjuang, tentang kebaikan kecil yang bisa mengubah segalanya, dan tentang pentingnya melihat manusia sebagai manusia, bukan sekadar statistik atau masalah hukum. Aibtu Budi mulai menyadari betapa sempitnya pandangannya selama ini. Ia belajar untuk mendengarkan, tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Ia belajar untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Perlahan, hatinya yang keras seperti batu mulai terkikis, digantikan oleh kepekaan dan rasa iba. Ia mulai merasakan ganjalan di dadanya setiap kali mendengar cerita tentang ketidakadilan, dan merasakan keinginan kuat untuk berbuat sesuatu. Selain diskusi, Bapak Harun juga meminta Aibtu Budi untuk aktif dalam kegiatan sosial sederhana. Mereka mengunjungi panti asuhan, membantu membersihkan lingkungan kumuh, atau sekadar membagikan makanan kepada tunawisma. Awalnya, Aibtu Budi merasa canggung dan tidak terbiasa. Ia masih dihantui rasa malu dan bersalah. Namun, setiap kali ia melihat senyum tulus dari anak-anak panti asuhan, atau tatapan mata penuh terima kasih dari seorang tunawisma yang menerima makanannya, ada kehangatan yang menjalar di dadanya. Perasaan itu tak bisa ditukar dengan kemewahan atau kekuasaan yang pernah ia miliki. Salah satu momen paling penting dalam perjalanannya adalah saat Bapak Harun mengajaknya ke sebuah klinik kecil di pinggir kota.
Klinik itu dikelola oleh seorang wanita parubaya yang ramah, yang ternyata adalah murid Mbah Sumi. Aibtu Budi tidak bertemu Mbah Sumi secara langsung, namun ia melihat dampak dari kebaikan yang Mbah Sumi tebarkan. Klinik itu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat kurang mampu, sebuah warisan dari kebijaksanaan Mbah Sumi sebagai tabib. Melihat semua itu, Aibtu Budi merasakan penyesalan yang mendalam kembali mencengkeramnya, sekaligus inspirasi yang kuat. Ia menyadari bahwa Mbah Sumi, meskipun diuji dengan perlakuan kejam darinya, tetap memilih untuk menyebarkan kebaikan. Ia juga belajar untuk menerima dirinya sendiri. Bapak Harun selalu mengingatkannya bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Yang penting bukan seberapa parah kau jatuh, Budi, kata Bapak Harun, suatu sore. Tapi seberapa kuat kau bangkit dan belajar dari setiap kesalahan itu. Kalimat itu menjadi mantra baginya. Ia tidak lagi menyalahkan takdir atau orang lain atas kejatuhannya. Ia menerima konsekuensinya. Dan ia bertekad untuk menjadi lebih baik. Perubahan pada Aibtu Budi tidak hanya terasa dari dalam, tetapi juga terlihat dari luar. Wajahnya yang dulu tegang dan penuh amarah, kini lebih tenang. Tatapan matanya yang dulu dingin, kini memancarkan kehangatan. Ia menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih peduli. Rekan-rekan kerjanya di gudang, awalnya menjaga jarak karena reputasi masa lalunya. Kini mulai menerima dan bahkan menghormatinya. Mereka melihat Budi yang baru. Seseorang yang rendah hati dan mau membantu. Meskipun Aibtu Budi belum bertemu langsung dengan Mbah Sumi setelah insiden itu, ia tahu bahwa setiap perbuatan baik yang ia lakukan adalah bagian dari penebusannya. Ia tidak lagi mencari pengakuan atau pujian. Yang ia cari adalah kedamaian batin. Sebuah pemahaman tentang arti kemanusiaan yang sejati. Perjalanan transformasinya memang berat. Namun setiap langkahnya dipenuhi dengan pelajaran berharga. Aibtu tahu apa yang menantinya di masa depan, namun ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Jalan menuju cahaya. Bulan-bulan berlalu, dan Aibtu Budi yang lama telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh sosok baru yang jauh lebih bijaksana dan berhati lembut. Perjalanan transformasinya memang tidak mudah. Ada kalanya rasa malu dan penyesalan kembali menghantuinya, menyeretnya ke dalam kegelapan masa lalu. Namun, setiap kali itu terjadi, ia teringat bimbingan Bapak Harun, suara lembut sang paman, yang selalu mengingatkan, "Bangkitlah, Budi, belajarlah. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan siapa dirimu." Sakran, mantra itu menjadi kekuatannya. Aibtu Budi kini tak lagi hanya membantu di gudang Bapak Harun. Ia mulai mengabdikan sebagian besar waktunya untuk kegiatan sosial yang lebih besar. Dengan dukungan Bapak Harun, ia mendirikan sebuah pusat bantuan kecil untuk tunawisma di pinggir kota, sebuah tempat yang menyediakan makanan hangat, pakaian layak, dan tempat berteduh sementara. Ironisnya, kini ia menjadi pelindung bagi orang-orang yang dulu ia usir dan pandang rendah. Ia mendengarkan cerita mereka, memahami penderitaan mereka, dan memberikan bantuan dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Ia juga menjadi sukarelawan di klinik kecil yang dikelola murid Mbah Sumi, meskipun ia masih belum berani bertemu langsung dengan Mbah Sumi. Kehadiran Aibtu Budi di sana adalah bentuk penebusan. Ia membantu dalam hal administrasi, mengantar pasien yang kesulitan, atau sekadar membersihkan ruangan. Ia melihat bagaimana kebaikan Mbah Sumi terus mengalir melalui murid-muridnya, menyentuh banyak nyawa. Setiap senyum dari pasien yang ia bantu, setiap ucapan terima kasih yang tulus, adalah sebuah penyembuhan bagi jiwanya yang terluka. Hubungan Aibtu Budi dengan Bapak Harun semakin erat. Paman dan keponakan itu kini adalah dua jiwa yang saling melengkapi. Bapak Harun melihat bahwa ujian yang ia berikan pada Aibtu Budi telah membuahkan hasil. Ia bangga dengan perubahan besar yang terjadi pada keponakannya. Mereka sering menghabiskan malam dengan obrolan ringan, berbagi tawa, dan sesekali mengenang sosok ibu Aibtu Budi, Ratna, dengan senyum dan kehangatan. Ikatan darah itu kini tak hanya terjalin, melainkan juga diperkuat oleh rasa saling percaya dan cinta kasih. Suatu sore, saat Aibtu Budi sedang membagikan makanan kepada tunawisma di bawah jembatan, seseorang mendekatinya. Pria itu adalah Salah, satu gelandangan yang dulu pernah ia usir saat ia masih berpatroli sebagai polisi. Pria itu menatapnya, tidak dengan amarah atau kebencian, melainkan dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. "Kau, Aibtu Budi, kan?" tanyanya ragu. Aibtu Budi menegang, jantungnya berdebar. Ia tahu,
Masa lalunya akan selalu membayanginya. Ya, saya Budi. Jawabnya pelan, jujur. Pria itu tersenyum tipis. Aku tidak menyangka akan melihatmu seperti ini. Dulu kau sangat kejam. Tapi sekarang, kau banyak berubah. Terima kasih Budi. Terima kasih untuk makanan ini. Pria itu menunduk, lalu pergi. Aibtu Budi hanya bisa terdiam, memandangi punggung pria itu yang menjauh. Pengakuan itu terasa seperti penusuk, sekaligus pengobat luka. Ia tahu, perbuatannya di masa lalu tidak akan pernah terhapus. Namun ia bisa memilih untuk tidak mengulanginya. Ia bisa memilih untuk menjadi sumber kebaikan. Budi akhirnya menemukan tujuan hidup yang baru. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang seragam dan jabatan, melainkan tentang kemampuan untuk menyentuh hati orang lain, untuk memberikan harapan, dan untuk menyebarkan kebaikan. Ia mungkin tidak akan pernah bisa bertemu langsung dengan Mbah Sumi untuk meminta maaf, namun ia yakin setiap perbuatan baik yang ia lakukan adalah sebuah pesan yang sampai padanya. Penebusannya bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan sebuah tindakan nyata yang ia jalani setiap hari di bawah bimbingan Bapak Harun. Aibtu Budi tidak hanya menjadi manusia yang lebih baik, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin, bahwa di balik setiap kesalahan selalu ada kesempatan untuk bangkit, untuk belajar, dan untuk menyinari dunia dengan cahaya yang lebih terang. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan dalam kemewahan atau kekuasaan, melainkan dalam kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Kisah Aibtu Budi menjadi pengingat bahwa bahkan dari kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya harapan selalu ada, menunggu untuk ditemukan oleh hati yang mau berubah.